Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 349. Saat ini, kecepatan mereka sangat berkurang secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Beban di tubuh mereka sudah mencapai batasnya, sekarang, mereka berjuang yang kemauannya lebih ulet. Siapapun yang mereda, pihak lain akan menang. Sebagai perbandingan, kesulitan Ye Yuan sedikit lebih besar. Karena menambahkan 3 hari 3 malam dari sebelumnya, dia sudah berlari tanpa henti selama 6 hari 3 malam. Mengkonsumsi 20 pil tergesa-gesa berturut-turut tidak hanya membuat tubuhnya mencapai batasnya, tetapi juga sangat mengurangi efek pil obat. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menghela nafas lega, karena harga itu, kematian. Nak, apakah kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi? Di depan terletak wilayah Gale tingkat 5. Dengan kekuatanmu, masuk berarti kematian, Lan Bao berteriak lagi. Berhenti mengoceh, kejar jika kamu memiliki kemampuan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka tutup mulutmu untuk tuan kecil ini, aku tidak akan berhenti. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa Lan Bao ini sebenarnya begitu keras kepala, hingga benar-benar mengejar sampai sekarang dalam satu nafas, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menemaninya sampai akhir juga. Tapi kali ini, Lan Bao tidak melontarkan semburan makian. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata lagi, Nak, aku akui bahwa kamu adalah bakat yang tiada taranya. Selama kamu bersedia untuk bergabung dengan dunia Gale ganas kami, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Selanjutnya, aku akan merekomendasikan Anda kepada Tuan Kaisar Angin. Dengan bakat Anda mungkin diterima oleh Tuan Kaisar Angin sebagai murid. Pada saat itu, Anda dapat menikmati sumber daya kultivasi tanpa batas. Ye Yuan juga merenung sejenak di sisinya. Dia membuka mulutnya untuk bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Ketika Lan Bao merasakan bahwa ada harapan, dia tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Tentu saja itu benar, Anda dapat memobilisasi energi esensi surga dan bumi di alam formasi kristal. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi sumber kekuatan yang tak tertandingi. Mengapa Anda harus mengakhiri diri Anda di sini? Tuan Kaisar Angin adalah sumber kekuatan tanpa batas. Dengan dandanannya, Anda bahkan mungkin memiliki kemungkinan untuk menjadi Kaisar Angin generasi berikutnya. Itu adalah pusat kekuatan alam tanpa batas. Di alam bawah, alam tanpa batas. Kedua kata ini melambangkan penghinaan terhadap dunia, itu menandakan keanggunan dan bakat, itu melambangkan kesepian di puncak. Tidak ada yang bisa menahan godaan dari alam tanpa batas. Terutama Ye Yuan yang saat ini berada dalam situasi putus asa. Daya pikat alam tanpa batas dapat memberikan efek yang lebih besar. Hanya saja Lan Bao tidak tahu bahwa alam tanpa batas kira-kira sama dengan kentut di mata Ye Yuan. Jika dia mengabaikan pemahaman konsep, Ye Yuan tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu bahkan untuk berkultivasi ke alam Raja Ilahi. Alam tanpa batas terlalu mudah di matanya. Kalau begitu, kamu bersumpah-sumpah Dao Surgawi. Baru setelah itu, aku akan percaya padamu. Ye Yuan sedikit ragu. Lan Bao sangat gembira ketika mendengar itu. Tapi dia berkata dengan acuh tak acuh. Itu bukan masalah, bagaimana kalau kita berhenti dulu? Maju adalah wilayah Gale tingkat 5. Baiklah, aku hitung sampai 3, kita berhenti bersama, kata Ye Yuan. Bagus, Lan Bao berkilauan dengan cahaya cemerlang. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan niat membunuh di dalam hatinya, sementara dia benar-benar memutar semua energi esensi di tubuhnya secara diam-diam dan bersiap untuk memberikan pukulan mematikan kepada Ye Yuan. 1, 2, suara Ye Yuan datang dengan santai. Lan Bao sudah mengumpulkan momentum tinjunya. Dia hanya harus menunggu Ye Yuan berhenti dan dia akan segera meletus dan membunuhnya. 3, tapi ketika dia menghitung sampai 3, Ye Yuan memasukkan 2 pil obat lagi ke mulutnya. Tidak hanya dia tidak berhenti, tetapi dia juga berlari lebih cepat. Lan Bao berpikir bahwa Ye Yuan jatuh cinta padanya dan telah lama mengisi kekuatan tinjunya sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, mata Lan Bao terbelalak dan dia buru-buru menghilangkan energi esensi yang terkumpul dengan paksa. Meski begitu, serangan balik yang kuat masih membuat Lan Bao menderita beberapa luka dalam. Untuk tujuan ini, kecepatan Lan Bao juga terpengaruh. Pasangan itu memisahkan jarak sekaligus lagi. Ini membuat Lan Bao sangat marah sampai giginya mengeluarkan suara gemeretak. Bocah ini benar-benar melakukannya dengan sengaja. Kamu menipuku, Lan Bao meraung dengan marah. Bukankah kamu juga tidak berhenti? Kenapa bukan kamu yang menipuku? Kamu makan pil obat lagi? Bagaimana kalau kamu berhenti dulu? Aku akan berhenti saat kamu berhenti. Bagaimana mungkin Lan Bao berani berhenti? Bocah ini penuh dengan trik yang tidak bisa dipercaya. Tapi sebentar lagi mereka akan memasuki wilayah Gale tingkat 5. Dalam kondisinya yang sekarang, memasuki area level 5 sangatlah berbahaya.
Jika Ye Yuan benar-benar tidak memedulikan hidupnya dan masuk, apakah dia masuk atau tidak? Ye Yuan saat ini sedang berlari dengan panik ketika tiba-tiba, embusan angin kencang bertiup, mencekiknya sampai dia terbatuk dan hampir menjatuhkannya ke tanah. Angin badai level 5 Gale Region ini memang tidak setingkat sebelumnya. Akhirnya, Ye Yuan melangkah ke wilayah Gale tingkat 5. Menurut apa yang dikatakan Lan Feng, wilayah Gale tingkat 4 ke wilayah Gale tingkat 5 adalah daerah aliran sungai. Kekuatan angin kencang level 5 beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, bahkan alam transformasi laut juga tidak berani masuk jauh ke dalam. Bila angin-angin badai tingkat 5 hampir terwujud, seniman bela diri yang berada di dalam seolah-olah ditempatkan dalam formasi pedang tanpa batas. Selanjutnya, angin badai tingkat 5 bahkan bisa mengikis energi esensi pelindung seniman bela diri. Jika mereka tinggal terlalu lama, mereka pasti akan mati tanpa kuburan. Dengan kekuatan Lan Feng, dia hanya berani tinggal selama 1 hari di wilayah Gale level 5 juga, lebih lama lagi dan dia tidak akan bisa pergi. Sekarang Ye Yuan mengalaminya sendiri, memang ada perasaan bereputasi tidak sebaik pertemuan. Pemahaman Ye Yuan tentang konsep angin tidaklah rendah, tapi meski begitu, dia juga merasa seperti dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Tapi, dia tidak bisa lagi berbalik. Dia hanya bisa berlari lebih dalam. Melihat Ye Yuan terjun lebih dulu ke level 5 Gale Region, ekspresi Lan Bao berkedip. Sedikit ragu, dia juga mengertakkan gigi dan menyerang. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, dia paling banyak bisa tinggal selama sehari di dalam wilayah Gale tingkat 5. Jika dia tidak bisa membunuh Ye Yuan dalam sehari, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Melangkah ke wilayah Gale tingkat 5, Lan Bao hanya bisa menghentikan segala cara untuk mundur. Tapi begitu dia memasuki wilayah Gale tingkat 5, Lan Bao terkejut. Ye Yuan menghilang, Ye Yuan benar-benar menghilang dari persepsinya. Bagaimana ini mungkin? Dia dan Ye Yuan memasuki level 5 Gale Region hanyalah perbedaan waktu antara kaki depan dan kaki belakang, bagaimana mungkin Ye Yuan melepaskannya dalam waktu sesingkat itu? Tiba-tiba, sejenis emosi yang disebut kepanikan muncul dari lubuk hati Lan Bao. Mengejar Ye Yuan beberapa hari ini tanpa istirahat dan bahkan kehilangan hampir 10% dari esensi darah vitalnya, itu benar-benar bisa dikatakan menumpahkan darah jantung seseorang. Dan sekarang, dia benar-benar kehilangan Ye Yuan. Lan Bao seperti penjudi sekarang, selama beberapa hari dan malam ini, dia mempertaruhkan kekayaannya sendiri sedikit demi sedikit. Sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia kehilangan semuanya tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Perasaan semacam ini seperti tiba-tiba jatuh ke neraka. Keraguan-raguan dan ketidakberdayaan semacam itu membuatnya merasakan teror dari lubuk hatinya. "Kamu Yuan, Ye Yuan." Lan Bao meraung dalam angin kencang, tapi yang menjawabnya hanyalah desingan angin kencang. Mata Lan Bao langsung memerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak percaya ini, kamu, alam formasi kristal tingkat pertama, bisa naik ke langit di wilayah Gale tingkat 5 ini, bahkan jika aku harus menggali 3 kaki di bawah tanah hari ini, aku juga akan menggalimu, jika kau memiliki kemampuan. Jangan sampai hancur berkeping-keping oleh angin kencang." Bab 350 Lan Bao berlari dengan liar seolah dia gila, ingin menemukan siluet Ye Yuan. Tapi seolah-olah Ye Yuan menghilang begitu saja, tidak peduli bagaimana dia mengeluarkan akal sehatnya, tidak ada orang di sekitar. Ye Yuan, keluar dari sini untukku." Lan Bao melolong seperti binatang buas. Masih belum ada yang menjawabnya, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di seluruh dunia. Lan Bao menyerah semua harapan, dia memeras otaknya dan juga tidak tahu bagaimana Ye Yuan bisa menghilang. Ye Yuan jelas berada di dalam persepsinya sepanjang waktu, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Dari sudut matanya, Lan Bao sepertinya menemukan sesuatu. Berjalan mendekat untuk melihat, dia menyadari bahwa tanah berlumuran darah. Ternyata dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan tertiup angin kencang, benar-benar membuat ayahmu ini ketakutan. Tapi, bahkan jika kamu terpotong-potong oleh angin kencang, aku juga ingin melihatmu mayat. Noda darah di tanah belum mengering. Jelas, itu baru saja menetes. Hanya ada Lan Bao dan Ye Yuan, dua orang ini, siapa yang bisa menjadi noda darah selain milik Ye Yuan? Melihat genangan darah ini, Lan Bao akhirnya menghela nafas lega. Situasi ini berbalik terlalu cepat, membuat ahli alam transformasi laut seperti Lan Bao merasa sangat tidak nyaman. Dia masih menunggu di neraka tadi, sekarang, dia terbang ke surga sekaligus. Melihat sekeliling, Lan Bao akhirnya menemukan noda darah lain dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia mulai mengikuti arah noda darah dan mengejar. Noda darah itu memang ditinggalkan oleh Ye Yuan, seluruh tubuhnya ditutupi dengan luka yang ditinggalkan oleh bilah angin. Lengan, kaki, dada,
punggung, dan bahkan wajahnya berlumuran darah. Ini semua adalah luka yang ditinggalkan oleh bilah angin. Pakaian Ye Yuan sudah sepenuhnya basah oleh darah segar, terlihat sangat mengerikan. Tapi Ye Yuan tampaknya sama sekali tidak menyadari semua ini, seperti tidak bisa merasakan sakit. Pada saat ini, Ye Yuan tidak berlari di darat tetapi tersapu ke udara oleh angin kencang. Tubuh Ye Yuan hanyut jauh bersama angin kencang seperti selembar kertas. Sepertinya dia sudah kehilangan kendali atas tubuhnya dan hanya bisa tunduk pada keinginan badai liar. Tapi melihat dari dekat, tubuh Ye Yuan tampak sedikit bergoyang dengan ritme. Meski sejauh itu sangat kecil sampai bisa diabaikan, dia memang bergerak. Jika Lan Bao hadir, dia pasti akan melompat keluar dari kulitnya. Karena Ye Yuan sudah menarik energi esensi pelindung, dia saat ini benar-benar tidak terlindungi. Melepaskan energi esensi pelindung di wilayah Gale tingkat 5, ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Bilah angin yang tersebar luas akan mencincang seniman bela diri menjadi pasta daging kapan saja. Bahkan untuk seniman bela diri dunia Gale ganas yang hidup setiap hari di tengah angin kencang, tidak ada yang berani melakukannya juga. Tapi tidak hanya Ye Yuan yang melakukannya, dia bahkan dengan keras kepala bertahan sampai sekarang. Meskipun luka di tubuhnya terlihat sangat mengerikan dan mengejutkan, tidak diragukan lagi bahwa dia masih hidup. Lan Feng mengejar noda darah sepanjang jalan, kegembiraan awal menjadi keraguan, kemudian, itu berubah menjadi perasaan firasat. Semakin dalam, semakin intens perasaan tidak menyenangkan itu. Ternyata, Ye Yuan tidak mati. Jika Ye Yuan benar-benar kehilangan perlawanan, dia akan segera dipotong menjadi potongan-potongan oleh bilah angin yang terwujud ini. Dan noda darah di tanah, hanyalah beberapa flek dan bercak, itu terlihat seperti menetes dari beberapa luka kecil. Dan di sepanjang jalan saat dia melacak, dia menemukan bahwa noda darah di tanah semakin berkurang. Saat dia baru saja mulai, ada noda darah seukuran 2 telapak tangan di tanah. Belakangan, secara bertahap menjadi 1 ukuran telapak tangan. Lalu, ke belakang, hanya ada bercak darah sebesar telur ayam. Apa yang ditunjukkan ini, itu menunjukkan bahwa luka Ye Yuan sedang sembuh. Lan Bao menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa mengumpulkan energi esensi untuk meningkatkan kecepatan dan memburunya. Dia ingin melihat trik curang apa yang Ye Yuan sengaja lakukan. Setengah hari setelah memasuki level 5 Gale Region, Lan Bao akhirnya melihat Ye Yuan yang melayang di udara. Ketika Ye Yuan muncul di depan Lan Bao, kata-kata benar-benar tidak dapat menarikkan keheranan di hatinya. Noda darah pada Ye Yuan sudah mengering, tapi perasaan sengsara itu datang langsung dari depan. Kecuali, Lan Bao sama sekali tidak bisa bahagia saat melihat penampilan tragis Ye Yuan. Karena itu bukan poin utamanya adalah bahwa Ye Yuan benar-benar memahami konsep angin di wilayah Gale tingkat 5. Memahami konsep angin dengan sendirinya bukanlah sesuatu yang mengesankan. Dapat dikatakan bahwa seniman bela diri dunia Gale ganas telah memahami konsep angin tanpa jeda sejak lahir. Tapi tidak pernah ada orang yang akan menggunakan metode gila semacam ini untuk memahami konsep. Menghapus energi esensi pelindung agar tubuh mereka sepenuhnya terkena angin kencang. Tidak ada yang berani mencoba metode kultivasi bunuh diri semacam ini. Mengabaikan bahwa ini adalah wilayah Gale tingkat 5, bahkan pada wilayah Gale tingkat 4 atau bahkan wilayah Gale tingkat 3 tidak akan ada orang yang melakukan hal semacam ini. Tapi Ye Yuan melakukannya begitu saja, tidak hanya dia melakukannya, dia bahkan bertahan dengan baik dan sehat sampai sekarang. Ini benar-benar sesuatu yang di luar pemahaman, tanpa energi esensi yang melindungi tubuh. Bagaimana Ye Yuan menghindari guratan bilah angin terkonsentrasi yang tak terhitung jumlahnya itu? Ketika Lan Bao melihat gerakan Ye Yuan dengan jelas, pupilnya tanpa sadar menyempit. Tubuh Ye Yuan bergoyang dalam jarak yang sangat kecil, dan setiap kali dia bergoyang, dia bisa menghindari bilah angin dengan terampil. Dengan kecakapan visual Lan Bao, dia sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan menghindarinya. Tapi tidak diragukan lagi, bilah angin yang ada di mana-mana dan itu hanya bisa bertahan menggunakan energi esensi pelindung di matanya, Ye Yuan bisa menghindarinya dengan baik. Bilah angin itu tidak bisa melukai Ye Yuan, suara mendesing. Bilah angin memotong tubuh Ye Yuan mengerutkan alisnya kesakitan, beberapa tetes darah segar mengalir ke tubuhnya. Melihat adegan ini, hati Lan Bao anjlok, dia dengan jelas melihat sebelumnya bahwa ketika bilah angin itu tiba di depan Ye Yuan sudah tidak punya tempat untuk menghindar. Tetapi hasil akhirnya adalah itu hanya meninggalkan luka kecil di lengan Ye Yuan. Dan sesaat sebelumnya, tidak kurang dari beberapa ratus bilah angin yang menyerang Ye Yuan, tapi hanya satu bilah angin ini yang meninggalkan luka dangkal di tubuh Ye Yuan. Tidak mungkin, aku tidak bisa membiarkan dia terus memahami, gunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Lan Bao memiliki firasat buruk, dia memutuskan untuk bergerak. Detik berikutnya, aura alam transformasi laut Lan Bao tiba-tiba meletus.
hanya untuk melihat tubuhnya berubah menjadi bayangan, menyapu ke arah Ye Yuan di udara. Gelombang kekerasan yang penuh gejolak, matilah, Ye Yuan. Pukulan yang sangat keras, dahsyat hingga membuat orang merasa tercekik. Tapi Ye Yuan di udara sepertinya masih tenggelam dalam dunia pemahaman konsep angin dan tidak menyadari serangan Lan Bao. Daya ledak Lan Bao sangat kuat dan kecepatannya juga sangat cepat. Sosoknya melintasi jarak beberapa ratus kaki dalam sekejap mata dan tiba di depan Ye Yuan. Gelombang energi esensi yang kuat meledakkan semua bila angin yang terwujud itu, membentuk zona vakum tanpa bila angin. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya kekuatan tinju dari Lan Bao ini. Tepat pada saat ini, Ye Yuan yang matanya terpejam sepanjang waktu tiba-tiba membukanya. Melihat Lan Bao, sudut mulutnya menunjukkan senyum mengejek. Lan Bao terkejut di dalam hati dan segera merasa bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Memang, dia hanya merasakan kabur di depan matanya. Sosok Ye Yuan menghilang dari pandangan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Aku bisa menguji niat sejati aliran angin yang baru saja aku pahami, seolah-olah suara Ye Yuan datang dari neraka. Bab 351, Niat yang sebenarnya. Kamu mengatakan bahwa kamu memahami niat yang sebenarnya. Tatapan Lan Bao berubah niat saat dia bertanya dengan tak percaya. Apa, kamu tidak percaya? Kamu bisa datang dan mencobanya, kata Ye Yuan sambil menyeringai. Mata Lan Bao berkedip. Dia terlalu jelas tentang apa arti niat sebenarnya. Dia juga terlalu jelas tentang kesulitan memahami maksud sebenarnya. Hanya dalam waktu setengah hari dan Ye Yuan benar-benar memahami maksud sebenarnya. Ini merupakan pukulan yang sangat luar biasa baginya. Dia mengejar Ye Yuan selama 7 hari 7 malam dan hasil seperti itu muncul pada akhirnya. Ini benar-benar membuatnya tidak bisa menerimanya. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak mempercayainya. Kalau begitu aku akan mencobanya. Apakah menurutmu menghindari seranganku sekali saja secara kebetulan bisa membuatku takut? Niat yang sebenarnya? Hehe, apakah niat yang sebenarnya mudah dipahami? Kata Lan Bao dengan cibiran dingin. Selesai berbicara, pukulan lain menyerang. Praktis pada saat pertama dia melemparkan pukulan. Sosok Ye Yuan melayang seperti selembar kertas. Pukulan itu tidak mengenai apa-apa lagi. Wajah Lan Bao jatuh. Gerakan Ye Yuan terlalu aneh, seolah-olah dia tahu apa yang dia pikirkan. Pukulan tadi, Ye Yuan secara akurat memprediksi niatnya untuk menyerang dan langsung merespons. Kecepatan Lan Bao sangat cepat. Ini hanyalah sesuatu yang terjadi pada saat percikan api terbang dari sepotong batu api. Kecepatan Ye Yuan tidak cepat, tapi dia bisa menanggapinya terlebih dahulu. Aku masih tidak percaya, Lan Bao menggertakkan giginya. Tinjunya menghantam tubuh Ye Yuan seperti badai yang sangat deras. Tapi tubuh Ye Yuan seperti daun yang jatuh tertiup angin. Tinju Lan Bao yang lebih ganas, semakin sulit untuk memukulnya. Itu seperti pukulan Lan Bao memacu udara untuk mendorong Ye Yuan ke samping dengan paksa. Jadi tidak peduli bagaimana Lan Bao menyerang, dia tidak bisa mengenai Ye Yuan. Dalam sekejap, lebih dari 100 gerakan berlalu, tapi Lan Bao bahkan tidak menyentuh sudut lengan baju Ye Yuan. Pada saat ini, Lan Bao samar-samar merasa seolah-olah Ye Yuan telah bergabung bersama dengan angin liar di sekitarnya, dan dia melawan seluruh badai. Perasaan semacam ini benar-benar tidak masuk akal, tapi juga sangat nyata. Menyerah, kamu tidak bisa memukulku. Jika kamu dengan kekuatan penuh, aku mungkin masih memiliki rasa takut, tapi saat ini kamu bahkan tidak bisa menyentuhku sama sekali, Ye Yuan berkata dengan ringan. Tutup mulutmu untukku, pergilah ke neraka. Lan Bao sudah turun ke keadaan gila dan benar-benar menutup telinga terhadap kata-kata Ye Yuan. Atau mungkin, dia sama sekali tidak ingin mengakui fakta ini. Mendesah, Ye Yuan menghela nafas, sosoknya bergoyang, menghilang dari dalam siluet tinju Lan Bao. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada lebih dari 100 kaki jauhnya. Seranganmu jauh lebih rendah dibandingkan dengan bila angin yang menutupi seluruh langit ini. Bahkan bila angin ini tidak dapat menyakitiku lagi, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Ekspresi Lan Bao sangat jelek. Dia tahu bahwa Ye Yuan seharusnya benar-benar memahami apa yang disebut niat sejati aliran angin. Dia tidak hanya gagal membunuh Ye Yuan, tetapi dia juga membiarkan Ye Yuan mendapatkan panen yang luar biasa. Kesuraman Lan Bao sekarang bisa dibayangkan. Tidak peduli seberapa cepat tinjumu, kamu hanya perlu bergerak, dan angin akan mengalir bersamanya. Berkat kamu, aku memahami hukum aliran angin di wilayah badai tingkat 5 ini dan memahami maksud sejati aliran angin, kata Ye Yuan. Jadi bagaimana jika kamu memahami niat yang sebenarnya? Suku keluarga Lanku telah mengirimkan pasukan besar-besaran untuk menjaga lorong alam. Apa menurutmu kamu masih bisa menyerahkan diri kembali ke dunia tanpa akhir dengan aman? Kata Lan Bao dengan mendengus dingin. Ye Yuan berseri-seri dan berkata, aku tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Setelah aku menyelamatkan rekan magangku, aku tentu punya cara untuk membawa mereka kembali.
aku merasa lebih baik jika kamu mengkhawatirkan masalahmu sendiri saja. Bahkan jika aku tidak bisa melakukan apapun padamu, kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa melakukan apa saja padaku, kan? Jangan lupa, kamu hanya berada di alam formasi kristal tingkat pertama. Meskipun Lan Bao tidak dalam kondisi puncaknya saat ini, bagaimanapun juga dia adalah ahli realem transformasi laut tingkat kelima. Unta kurus lebih besar dari kuda, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa melakukan apapun padanya. Ye Yuan berkata, ketika saya memahami niat sebenarnya sebelumnya, kebetulan saya memiliki beberapa ide yang dapat saya uji pada Anda, jika Anda dapat menerimanya, jadi bagaimana jika saya membiarkan Anda pergi? Melihat penampilan penuh percaya diri Ye Yuan, Lan Bao terkejut dan secara naluriah merasa bahwa segala sesuatunya tidak baik. Dia saat ini menderita kehilangan esensi darah yang parah dan kekuatannya sudah sangat berkurang. Selain tinggal setengah hari di wilayah Gale tingkat 5, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya sejak lama. Di sisi lain, meski tubuhnya penuh luka, Ye Yuan sebenarnya tidak menggunakan banyak energi esensi dalam setengah hari ini. Sebaliknya, dia pulih secara substansial. Dengan satu pelemahan dan penguatan lainnya, itu sudah sangat mengurangi jarak antara keduanya. Selanjutnya, Lan Bao telah menyaksikan 1000 kelopak mengalir Ye Yuan. Kekuatan serangannya begitu kuat bahkan dia tidak berani lalai. Berpikir sampai di sini, bagaimana mungkin Lan Bao berani terus bentrok dengan Ye Yuan? Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Lan Bao memang memikirkan hal lain, berbalik untuk menyerahkan diri. Ye Yuan telah memperhatikan tindakannya sejak lama, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk menyerahkan diri. Pengejaran 7 hari 7 malam telah memaksa Ye Yuan ke dalam situasi tanpa harapan. Jika bukan karena mendapatkan inspirasi pada jam ke-11 dan memahami niat sebenarnya, kondisi apa yang akan dia hadapi saat ini masih akan menjadi ambigu. Selain itu, di tingkat kedua istana kemegahan abadi, pukulan dari Lan Bao itu hampir merenggut nyawa kecil Ye Yuan. Dendam baru bersama dengan kebencian lama, sekarang adalah waktunya untuk menyelesaikan semua skor. Di mata Lan Bao, Ye Yuan melepaskan auranya, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi segumpal api. Ye Yuan menyatukan kedua tangannya, embusan angin kencang naik dari bawah kakinya, bundel api itu berkobar setinggi langit dengan raungan. Naga pengubah api dengan kekerasan angin, ayo! Ye Yuan berteriak ringan dan mengirimkannya dengan kedua telapak tangan. Seekor naga mengaum kolosal bergegas keluar, meluncur dengan kecepatan penuh menuju Lan Bao yang berlari dengan hiruk-pikuk. Violent Blaze Transforming Dragon adalah Spirit Bristle 9 yang ilahi art, skill tambahan ketiga Mortal Chapter. Saat berada di negara Qin, Ye Hang pernah menggunakan teknik bela diri ini, kekuatannya tak tertandingi. Dan pada saat ini, naga raksasa yang ditembakkan Ye Yuan berkali-kali lebih besar dari milik Ye Hang. Saat naga api dilepaskan, ia benar-benar mengejar Lan Bao dalam sekejap mata. Lan Bao tengah menyerahkan diri, tiba-tiba, dia merasakan aura yang kuat dari belakang mengejar dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut, dia buru-buru berbalik untuk menghadapi musuh. Gelombang kekerasan yang menggemparkan, hancurkan untukku. Lan Bao meninju dengan ganas, berbenturan dengan naga api. Dengan tabrakan ini, wajah Lan Bao berubah drastis, naga api itu sebenarnya langsung melilit tinjunya dan meliuk ke atas. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengubah langkahnya pada saat ini, hanya untuk mendengar ledakan, naga api bertabrakan dengan kejam ke dada Lan Bao. Kekuatan tumbukan yang luar biasa membuat Lan Bao terbang keluar dan memuntahkan seteguk besar darah di udara. Hanya saja Lan Bao belum jatuh ke tanah saat dia tersapu oleh embusan angin kencang. Teriakan tragis Lan Bao datang dari udara. Angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menembus energi esensi pelindungnya, menebas tubuhnya seperti pedang. Setelah selusin napas kemudian, tidak ada lagi suara yang terdengar dari Lan Bao. Dia awalnya sudah pada batasnya dan menerima serangan mengerikan Ye Yuan juga. Dia tidak bisa lagi mempertahankan energi esensi pelindungnya sendiri. Angin badai ini tidak memiliki simpati dan menyerang Lan Bao tanpa pandang bulu. Bagaimana mungkin Lan Bao tidak mati? Melihat Lan Bao ditelan oleh badai dahsyat, Ye Yuan juga menarik napas dalam-dalam. Kesulitan di sepanjang jalan, hanya dia sendiri yang tahu. Bab 352, dengan kematian Lan Bao, ketegangan saraf Ye Yuan segera mengendur. Tapi itu hanya untuk melihat kakinya berubah menjadi jeli, bahkan berdiri tegak sebenarnya cukup berat. Beberapa hari berlari di batas kemampuannya sudah sangat melelahkan tubuh dan pikiran Ye Yuan. Pada saat ini, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sosok Lan Feng tiba-tiba muncul. Dia kaget saat melihat kondisi Ye Yuan dan buru-buru mendukungnya. Setelah segel budak ditanam, semua kata dan tindakan Lan Feng berpusat di sekitar Ye Yuan dan tidak memiliki kepribadiannya sendiri. Melihat penampilan Ye Yuan yang terluka, Lan Feng merasakan kekhawatiran dari lubuk hatinya.
Apakah Anda baik-baik saja, Master? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, bawa aku keluar. Lan Feng mengangguk dan membonceng Ye Yuan menuju level 4 Gale Region. 2 hari kemudian, di suatu tempat di wilayah Gale tingkat 4, prahara energi esensi menjulang ke langit, mengisolasi angin kencang yang menggigit. Sekitar 1 jam kemudian, prahara energi esensi menghilang, menampakkan seorang pemuda berpakaian putih dengan mata berkilauan dan aura yang mengesankan. Pemuda berpakaian putih ini tepatnya adalah Ye Yuan. Meskipun pengejaran beberapa hari ini sangat sulit baginya, itu juga merupakan keuntungan yang berharga. Perjalanan pengejaran penghindaran 7 hari 7 malam ini tidak hanya membuatnya memahami niat sejati aliran angin, bahkan membiarkan wilayahnya mencapai alam formasi kristal tingkat pertama puncak secara tidak mencolok. Oleh karena itu, setelah dia pulih dari lukanya, Ye Yuan memilih untuk menerobos secara langsung. Ye Yuan yang baru saja menerobos ke alam formasi kristal tingkat kedua memiliki esensi, energi, dan jiwanya mencapai kondisi puncak, menyapu keputusasaan sebelumnya. Tubuh yang awalnya penuh dengan luka akibat angin kencang juga sudah pulih sepenuhnya sekarang. Bekas luka di wajahnya sudah hilang sepenuhnya sekarang, dia tampak sama seperti biasanya. Tapi setelah melalui konsumsi yang begitu sengit, pil kental harum Ye Yuan dan pil haste hampir semuanya dihabiskan seluruhnya. Sebuah pil kental harum adalah pil obat pemulihan energi esensi tier 3, itu luar biasa, jauh lebih kuat dari pil pengembalian Ki tier 3 biasa. Jika dia tidak memiliki pil kental harum sebelumnya untuk mengisi energi esensi, Ye Yuan pasti sudah lama ditangkap oleh Lan Bao. Itu juga dengan mengandalkan pil kental harum dan pil kecepatan, dua jenis pil obat tier 3 yang menantang surga ini, sehingga Ye Yuan berani memainkan permainan mengejar yang hebat dengan Lan Bao, dia menang pada akhirnya. Tidak kusangka konsep angin dan konsep api akan benar-benar memiliki kekuatan ofensif yang begitu hebat saat digabungkan. Sayang sekali aku hanya memahami transmisi niat sejati untuk konsep api. Jika aku memahami niat sejati membara, kekuatan harus bisa naik level lagi. Memang, efek penggabungan niat sebenarnya bahkan lebih kuat. Ye Yuan merenung pada dirinya sendiri. Saat berhadapan dengan Lan Bao sebelumnya, keberuntungan memihak Ye Yuan karena dia memiliki inspirasi dan pemikiran untuk menggabungkan konsep angin ke dalam naga pengubah api kekerasan. Dia tidak berpikir bahwa itu akan menghasilkan efek yang tidak terduga. Yang disebut api meminjam kekuatan angin, dan angin membantu kekuatan api, adalah logika ini. Kekuatan ofensif Windfire Violent Blaze Transforming Dragon dalam sekejap bahkan lebih kuat dari Tausat Flowing Petals. Tausat Flowing Petals menggabungkan serangan dan pertahanan, milik orang-orang pembunuh murni dengan tipe pedang. Selain itu, Tausat Flowing Petals dapat menyerang dengan berbagai cara dan sangat sulit untuk ditangkis. Sebagai perbandingan, Windfire Violent Blaze Transforming Dragon adalah teknik bela diri tipe ofensif murni. Selama Ye Yuan selesai merapalnya, serangan seketikanya mungkin akan sangat kuat. Poin ini bisa dilihat dari ujung Lan Bao. Tampaknya, masih banyak yang harus diselesaikan untuk memahami konsep, kata Ye Yuan dengan desahan emosional. Ingin menjadi keberadaan puncak alam ilahi, memahami konsep adalah jalan yang harus diambil. Ye Yuan tahu pasti bahwa 10 Raja Besar Ilahi semuanya adalah seniman bela diri yang memahami setidaknya 3 jenis niat sejati tertinggi. Dan dia baru saja memahami 1 jenis bentuk dasar niat sejati tertinggi sampai sekarang, mengatakan bahwa masih banyak yang harus dicapai sudah diharapkan. Hanya saja jika Ye Yuan membiarkan 10 Grid Ilahi King mendengar kata-katanya, mereka mungkin akan batuk darah di tempat. Ketika mereka seusia Ye Yuan, lupakan niat sejati tertinggi, mereka bahkan mungkin tidak menyentuh batas niat sejati. Dan Ye Yuan sudah memahami 4 jenis niat sejati, dan menggabungkan 2 di antaranya ke dalam bentuk dasar dari niat sejati tertinggi. Bakat yang luar biasa, bahkan 10 Raja Besar Ilahi akan merasa sangat malu. Sementara Ye Yuan memiliki pengetahuan yang melampaui pesawat ini dan juga pengalaman Kaisar Alkimia Alam Ilahi, ini tidak cukup untuk membuatnya memahami maksud sebenarnya begitu cepat. Ye Yuan mengandalkan sepenuhnya pada usaha dan bakatnya untuk dapat memahami 4 jenis niat yang sebenarnya. Melihat Ye Yuan selesai menerobos, Lan Feng yang telah melindungi di samping sepanjang waktu maju dan berkata, "Selamat kepada guru atas terobosannya." Ye Yuan sedikit mengangguk dan bertanya pada Lan Feng, "Seberapa jauh tempat ini dari ibu kota?" Lan Feng berkata, "Tuan membalas, tempat ini masih wilayah Gale tingkat 4, jika tanpa artefak roh terbang, bergegas ke ibu kota pusat mungkin perlu beberapa tahun." Kenapa sejauh ini, Lan Bao dan aku berlari selama 6 hari 6 malam dan selesai berlari melalui wilayah Gale tingkat 4, mencapai ibu kota sebenarnya membutuhkan beberapa tahun, Ye Yuan bertanya dengan bingung. Dia hanya menggunakan 6 hari untuk menyelesaikan berlari melalui level 4 Gale Region, jadi dia merasa bahwa area dunia Gale ganas tidak luas. Melihatnya sekarang,
itu bukanlah yang sebenarnya dia bayangkan. Wilayah terluas di dunia Gale ganas adalah wilayah Gale tingkat 1 dan tingkat 2, diikuti oleh wilayah Gale tingkat 3. Sebagian besar penduduk dunia Gale ganas juga tinggal di wilayah ini. Di wilayah Gale tingkat 4, ada hampir tidak ada tanda-tanda adanya manusia, dan wilayah Gale tingkat 4 hingga tingkat 9 jika dijumlahkan kira-kira seukuran 3 wilayah Gale pertama. Selain itu, wilayah Gale tingkat 4 sebenarnya hanyalah zona transisi, luas daratannya tidak luas. Oleh karena itu, Master hanya menggunakan 6 hari untuk menyelesaikan menjalankannya, Lan Feng menjelaskan. Ye Yuan hanya melihat cahaya sekarang. Jadi, begitulah, lalu, apakah ada tempat terdekat dengan rangkaian transmisi yang mengarah ke ibu kota pusat? Karena berjalan kaki terlalu lama, mereka jelas hanya bisa melewati arai transmisi. Lan Feng berkata, jalur formasi dunia Gale ganas belum berkembang. Suku-suku di sekitarnya dengan arai transmisi yang mengarah langsung ke ibu kota pusat, sejauh yang saya tahu, hanya ada suku keluarga Lan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan tidak terkejut dengan ini, karena suku keluarga Lan ditinggalkan di sini oleh Kaisar Angin sebelumnya untuk menjaga arai besar 6 segel ekstrim, memiliki arai transmisi yang mengarah ke ibu kota sangatlah normal. Karena perjalanan langsung tidak akan berfungsi, lakukan singgah dulu, tidak mungkin tidak ada arai transmisi di tengah jalan, kan? Tentu saja ada, beberapa suku yang sedikit lebih besar di dekatnya memiliki rangkaian transmisi yang mengarah ke wilayah tingkat 1. Baiklah kalau begitu, bawa aku ke suku yang relatif mudah diajak bicara. Haruskah aku menyamar? Tanya Ye Yuan. Pakaian dan warna kulit Ye Yuan memiliki perbedaan yang jelas dari Lan Feng. Sekali lihat dan mereka bisa tahu bahwa dia bukan penduduk asli dunia Gale ganas. Ye Yuan secara alami memiliki pertanyaan ini. Tapi Lan Feng berkata, tidak perlu. Angin kencang wilayah Gale tingkat 1 tidak akan sekuat batas luar. Kondisi kehidupan setiap orang relatif jauh lebih baik. Banyak junior keluarga bangsawan di ibu kota sama dengan Tuan. Semua orang yang sangat beradab dan tidak akan kasar seperti kita. Guru hanya perlu berganti ke pakaian dunia Gale ganas dan orang lain tidak akan curiga. Ye Yuan mengetahuinya dan berganti pakaian di dalam cincin penyimpanan Lan Feng. Sikap seluruh orangnya memiliki perasaan baru, mengurangi beberapa bagian dari udara yang elegan, meningkat dalam beberapa rasa yang tak tergoyahkan. Kedua orang itu membereskan barang-barang mereka dan baru saja akan berangkat ke wilayah level 3 ketika tiba-tiba, teriakan perang terdengar. Bab 353, sosok manusia berkerumun bersama, menendang awan pasir kuning. Seniman bela diri 5 alam formasi kristal saat ini berada di tengah pertempuran sengit dengan kalajengking raksasa. 5 seniman bela diri semuanya adalah alam formasi kristal tahap akhir, ada 3 alam formasi kristal tingkat ke-7, 1 alam formasi kristal tingkat ke-8, dan alam formasi kristal tingkat ke-9. Tapi sangat jelas, kekuatan kalajengking raksasa tier 3 puncak berada di atas 5 individu ini. Kelima orang itu bertarung sambil berlari, tubuh mereka semua memiliki luka, tampak sangat menyedihkan. Adik Yan, cepat bawa ginseng darah Valet Illusion kembali ke suku, kami akan menahan orang sialan ini, kata alam formasi kristal tingkat ke-9 dengan kekuatan terbesar saat dia mendorong seorang gadis keluar dari medan pertempuran. Yang disebut adik perempuan Yan adalah satu-satunya perempuan di antara 5 orang ini, alam formasi kristal tingkat ke-9 ini jelas ingin melindunginya. Bagaimana bisa begitu? Kalajengking berekor merah ini hampir akan berevolusi menjadi binatang iblis tingkat 4. Kalian sama sekali bukan tandingannya, saudari Yan berkata dengan hampir menangis. Seniman bela diri alam pembentukan kristal tingkat ke-9 menggertakkan giginya dan berkata, cepat pergi, jika kita semua mati di sini, bagaimana dengan patriark muda? Ketika saudari Yan mendengar kata-kata ini, wajahnya menunjukkan konflik saat dia berdiri di tempat karena bingung harus berbuat apa. Patriark muda itu adalah jenius nomor 1 di suku itu. Jika dia mati karena dia, maka bahkan 100 kematian pun hampir tidak bisa membebaskannya dari kesalahan. Tapi membiarkan dia meninggalkan rekan-rekannya dan menyerahkan diri untuk hidupnya sendiri, Li Yan tidak bisa melakukannya. Kekuatan kalajengking ekor merah itu sangat kuat, keempat temannya semua menari dengan kematian, bahkan Li Hong yang terkuat juga tidak bisa menangkisnya. Ahaha, alam formasi kristal tingkat ke-7 dipukul di dada oleh capit raksasa kalajengking ekor merah, terbang ke belakang. Ketika Li Yan melihat adegan ini, dia mengatupkan giginya dan masuk kembali. Ketika Li Hong melihat Li Yan bergabung dengan medan perang lagi, dia tidak bisa menahan amarah yang menggelegar, meraung, Li Yan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu bahwa hidup dan mati patriark muda ada di tanganmu? Li Yan menahan air matanya saat dia berkata dengan wajah keras kepala, aku tidak akan pergi, kakak Hong, kamu merawatku sejak muda dan mengkhawatirkan diriku.
memintaku untuk meninggalkan kalian dan menyerahkan diri dengan hidupku sendiri, aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar jengkel setengah mati olehmu, hati-hati." Li Hong mengayunkan pedang panjangnya, membelokkan penjepit raksasa kalajengking, menyelamatkan nyawa Lian. Li Hong menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja. Ayo kembali, temui serangannya dengan hati-hati. Kalian bertiga menahannya. Aku akan berputar ke sisinya dan menyerangnya. Aku akan berusaha untuk menghadapinya dengan mematikan, memukul." Perhatian penuh kelima orang itu adalah untuk melawan kalajengking ekor merah dan sama sekali tidak menyadari bahwa tidak jauh dari sana, ada dua orang yang sedang mengamati mereka. "Lan Feng, cepat pergi dan habisi kalajengking ekor merah itu," perintah Ye Yuan pada Lan Feng. "Ya Tuan." Lan Feng membungkuk dan menghilang seperti embusan angin. Dan tepat pada saat ini, Li Hong akhirnya menjangkau ke sisi kalajengking berekor merah, mencari celah untuk menyerang titik lemah kalajengking ekor merah. Tapi saat Li Hong selesai menyerang, ekor kalajengking muncul di hadapan Li Hong seperti hantu dan goblin. Ekspresi Li Hong berubah drastis tapi ingin mengubah langkahnya saat ini sudah terlambat. Lian dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini dan mau tidak mau berteriak putus asa, "Kakak Hong." Ekor kalajengking adalah senjata terkuatnya. Tapi sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya menggunakan senjata mematikan ini. Hasilnya bisa ditebak, Li Hong sadar bahwa dia tidak bisa lepas dari malapetaka ini dan menutup matanya dengan rasa sakit. Pada saat yang hampir bersamaan, Li Hong merasakan kekuatan yang sangat kuat melewati telinganya. Dia membuka matanya, lalu melihat kalajengking itu dihempaskan terbang ke udara. Angin sepoi-sepoi yang kuat menyapu. Siluet buram melewati tubuhnya, memberikan pukulan lain ke kalajengking di udara. Kalajengking ekor merah dikirim terbang lagi, Lan Feng menindaklanjuti sekali lagi dan meninju lagi. Kali ini, kalajengking ekor merah akhirnya berhenti bergerak, itu bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum dibuang oleh Lan Feng. Ketika Li Hong melihat pemandangan ini, dia pertama kali terperangah, diikuti oleh kegembiraan yang liar. Di persimpangan hidup dan mati, dia benar-benar diselamatkan. "Terima kasih banyak atas pertolongan senior yang menyelamatkan nyawa. Junior ini adalah Li Hong, ini adalah anggota klan saya. Kami berlima adalah orang-orang dari suku Cloud Prancing. Saya ingin tahu dari suku mana senior berasal. Kami pasti akan berkunjung dan terima kasih atas bantuan ini." Li Hong membawa Lian dan yang lainnya untuk membungkuk ke arah Lan Feng. Lan Feng memiliki aura seorang ahli saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua tidak perlu berterima kasih padaku. Orang yang menyelamatkanmu bukanlah aku, itu tuanku." Li Hong diam-diam terkejut, tapi secara lisan, dia buru-buru berkata, "Aku ingin tahu siapa tuan senior. Untuk dapat menggunakan ahli alam transformasi laut sebagai pelayan, dia pasti memiliki latar belakang yang kuat." Lan Feng berkata dengan dingin, "Ikuti aku." Li Hong dan yang lainnya secara alami tidak berani menentang dan mengikuti Lan Feng. Tak lama kemudian, seorang pemuda berusia 15 hingga 16 tahun muncul di hadapan mereka. Li Hong ini ternyata adalah seseorang yang telah mengalami dunia. Melihat Ye Yuan, dia buru-buru membungkuk, "Yang rendahan ini, Li Hong dan anggota klan, berterima kasih kepada Tuan Muda atas rahmat penyelamat hidupmu." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Hanya bantuan sederhana, dari suku mana kalian semua?" "Membalas Tuan Muda, kami dari suku Cloud Prancing," kata Li Hong dengan hormat. Saat menghadapi Ye Yuan, Li Hong tidak tahu kenapa, tapi dia benar-benar merasakan tekanan yang kuat. Awalnya, dia menghormati karena rasa terima kasih, tapi sekarang, kekaguman yang datang dari lubuk hatinya. Perasaan ini sangat tidak masuk akal. Mengapa alam formasi kristal tingkat ke-9 merasakan tekanan di depan alam formasi kristal tingkat kedua? Pria muda ini tidak sederhana. Apakah sukumu memiliki arai transmisi? Ye Yuan bertanya langsung. Li Hong tertegun, jelas, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan memiliki pertanyaan seperti itu. Tapi Ye Yuan adalah penyelamat mereka, dia secara alami tidak akan menyembunyikan kebenaran. "Kemana juru selamat ingin pergi? Suku Cloud Prancing kami adalah suku terbesar dalam keliling 10.000 mil. Kami secara alami memiliki arai transmisi," kata Li Hong. "Aku keluar dari ibu kota pusat untuk meredam diriku sendiri. Sekarang masa percobaan sudah berakhir. Aku ingin kembali dekat dengan ibu kota pusat. Aku ingin tahu apakah sukumu dapat mengizinkan kenyamanan ini." Ye Yuan dengan santai membuat alasan. Li Hong sedikit ragu sebelum berkata, "Tidak bersembunyi dari dermawan. Hanya patriark yang dapat membuat keputusan untuk mengizinkan orang luar menggunakan rangkaian transmisi. Beberapa dari kita tidak berani berbicara dengan gegabah. Tapi dermawan menyelamatkan kita, yang sama dengan menyelamatkan patriark muda. Saya percaya bahwa patriark pasti akan menyetujui. Saya ingin tahu apakah dermawan dapat kembali ke suku Cloud Prancing bersama kami." "Oh, kenapa kamu berkata begitu?" Ye Yuan bertanya karena penasaran.
Patriark muda adalah orang terkuat di generasi junior suku Cloud Pranching kami. Awalnya, kekuatannya berdiri di atas kepala dan bahu di atas segalanya dengan aura seorang jenderal yang hebat dan merupakan idola dan tujuan bagi generasi junior kami. Tapi sebulan yang lalu, miliknya temperamen tiba-tiba berubah drastis. Dia kehilangan nafsu makan dan mengurung diri di kamarnya sepanjang hari. Setengah bulan kemudian, dia jatuh sakit dan terkurung di tempat tidurnya. Sekarang, dia sudah berada di ambang kematian. Kami memulai perjalanan ini untuk cari ginseng darah ilusi ungu untuk memurnikan baginya pil pembersih darah. Begitulah cara kami masuk ke perburuan ini dan hampir kehilangan nyawa kami. Dermawan menyelamatkan 5 nyawa kami yang secara alami sama saja dengan menyelamatkan nyawa Patriark muda, Li Hong mengklarifikasi. Perubahan temperamen tiba-tiba, kehilangan nafsu makan. Ye Yuan merenungkan gejala yang dikatakan Li Hong, sangat jelas bahwa kelemahan lamanya muncul kembali. Ya, mungkinkah juru selamat mengetahui penyakit ini? Li Hong bertanya. Ye Yuan mengalihkan topik dengan tertawa dan berkata, karena kalian ada di sini demi menyelamatkan patriark muda keluargamu. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pergi. Bab 354, mencapai wilayah level 3, angin kencang terasa lebih lemah. Seniman bela diri manusia yang tinggal di wilayah ini sebagian besar hidup dengan cara kesukuan. Ye Yuan mengendarai perahu roh mini. Setelah 2 hari terbang, akhirnya dia sampai di suku awan jingkrak. Sepanjang jalan, Ye Yuan mencari-cari dan mendapatkan informasi bahwa suku Cloud Pranching sangat jauh dari suku keluarga Lan dan sama sekali tidak dapat meluas ke sini. Ini membuatnya benar-benar tenang. Tuan Muda Ji, di depan adalah suku Cloud Pranching kami. Li Hong menunjuk agak jauh dan berkata. Suku keluarga Lan semuanya tahu identitas Ye Yuan. Ye Yuan jelas tidak akan menggunakan nama aslinya dan berjalan-jalan, oleh karena itu, dia memberi Li Hong nama palsu. Tentu saja, itu juga tidak bisa dianggap palsu, karena Ji King, nama ini, juga dianggap sebagai nama asli Ye Yuan. Ye Yuan secara alami melihat suku Cloud Pranching juga, karena suku ini jauh lebih besar daripada suku keluarga Lan, terlihat seperti kota kecil di dunia tanpa akhir. Begitu mereka memasuki suku, aura yang agak purba mencapai wajahnya. Ye Yuan harus mengakui bahwa kondisi kehidupan dunia Gale ganas memang sangat melelahkan. Li Hong dan yang lainnya membawa Ye Yuan langsung ke kompleks patriark, tapi pemandangan di depan mata mereka membuat mereka bingung. Perasaan firasat menggenang di hati mereka. Menatap, sutra putih tergantung di mana-mana di luar kompleks, itu sebenarnya cara mengadakan pemakaman. Air mata Li Yan sudah mengalir tak terkendali, adalah patriark muda. Diam, patriark muda akan melangkah ke alam laut jiwa di masa depan dan mewarisi posisi patriark. Bagaimana mungkin dia bisa mati, kata Li Hong dengan rahang terkatup. Sebenarnya, dia juga sudah tahu, mengadakan prosesi pemakaman saat ini, hampir pasti terjadi sesuatu pada patriark muda, hanya saja dia tidak mau mengakuinya secara lisan. Saat itu, 7 hingga 8 orang tiba-tiba keluar dari mansion, semuanya mengenakan pakaian berkabung. Wajah seorang lansia di depan menjadi gelap saat melihat Li Hong dan kawan-kawan. Dia berkata kepada sekelompok orang di belakangnya, ayo, teman-teman, kalahkan 5 pemberontak ini untukku. Ya, 7 hingga 8 orang di belakangnya langsung mengakui dan hendak maju untuk menangkap Li Hong dan yang lainnya. Ekspresi Li Hong berubah, dan dia berkata dengan marah, Penatua Zusan, kami berlima setia dan teguh pada suku, kapan kami menjadi pemberontak? Zusan menyeringai dingin dan berkata, setia dan tabah, saya pikir Anda memiliki motif tersembunyi. Patriark muda sakit parah, dan kami meminta Anda semua untuk pergi berburu tanaman obat secara terpisah. Pada akhirnya, 3 kelompok lainnya semuanya kembali tepat waktu. Hanya kalian berlima yang membutuhkan waktu lama untuk kembali, menyebabkan patriark muda meninggalkan dunia fana ini. Li Hong, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bukan pemberontak? Apa ini benar-benar patriark muda? Tidak mungkin, tidak mungkin, Li Hong bergumam pelan. Mengonfirmasi berita kematian patriark muda dari mulut Zusan, seluruh orang Li Hong kewalahan. Apa yang tidak mungkin? Sebelum kalian berlima berangkat, Master Dao Yuan berulang kali mendesak kalian semua untuk benar-benar membawa kembali ginseng darah ilusi ungu dalam 2 hari. Tapi kalian benar-benar menunda selama 2 hari penuh. Ginseng darah ilusi ungu adalah salah satu obat roh yang paling penting. Tampaknya, Master Dao Yuan juga tidak dapat membuat sesuatu dari ketiadaan. Pada akhirnya, tadi malam, patriark muda, dia berbicara sampai di sini, air mata juga mengalir di wajah tua Zusan. Jelas, dia merasakan sakit yang luar biasa terhadap kematian patriark muda. Seorang lelaki tua sudah dipenuhi dengan kesedihan yang begitu pahit, apalagi yang lain, Li Hong dan yang lainnya sudah lama meneteskan air mata di wajah mereka. Alasan Zusan ini sempurna sejak awal,
bahkan Ye Yuan juga ditipu. Obat roh penyelamat tidak datang. Zhu San menangkap Li Hong dan keempatnya dalam kemarahannya, ini juga sifat manusia. Lagi pula, bagi suku Cloud Prancing, Patriark Muda adalah masa depan mereka, harapan mereka. Tapi tepat ketika air mata mengalir di wajah tua Zhu San, seorang pemuda di belakangnya menjualnya. Yang lainnya masih baik-baik saja, tapi kegembiraan di wajah pemuda itu tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Untuk tujuan ini, dia bahkan menundukkan kepalanya, takut orang lain akan mengetahuinya. Hanya saja adegan ini ditangkap oleh Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak banyak bicara, bagaimanapun. Ini adalah urusan keluarga orang lain. Dia, orang luar, secara alami tidak bisa memasukkan hidungnya, tapi itu meninggalkan bekas di hati Ye Yuan. Lagi pula, tujuannya masih untuk meminjam penggunaan arai transmisi. Li Hong, Li Yan, dan yang lainnya terpukul oleh berita ini, pikiran mereka sudah dalam keadaan pingsan sejak lama. Kami salah. Kami benar-benar bersalah, itu semua salah kami karena kami tidak membawa ginseng darah ilusi ungu kembali ke masa lalu, kecuali, Tetua Zhu San, bisakah Anda membiarkan kami melihat Patriark Muda untuk satu kali, terakhir kali, Li Hong berkata dengan gelisah. Tapi Zhu San mendengus dingin dan berkata, Patriark Muda adalah masa depan suku awan Jin Krak kita. Kalian melakukan kejahatan keji terhadapnya dan masih memiliki wajah untuk melihatnya, apakah kalian tidak takut menodai dia dan membiarkannya tidak bisa untuk mendapatkan kedamaian dalam kematian? Kata-kata Zhu San menyentuh hati kata demi kata. Dengan dia mengatakan itu, bagaimana mungkin Li Hong memiliki wajah untuk pergi menemui Patriark Muda untuk terakhir kalinya? Melihat bahwa kata-katanya sudah berlaku, Zhu San berkata kepada orang-orang di belakangnya lagi, untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Cepat jatuhkan mereka. Tunggu, siapa dua orang ini? Sebenarnya, Zhu San sudah lama melihat Ye Yuan dan Lan Feng. Dia hanya mengarahkan ujung tombak ke Ye Yuan saat ini. Dia tidak mengindahkan Ye Yuan. Hanya saja Li Hong mereka semua benar-benar membawa kembali alam transformasi laut tingkat ketiga. Ini membuat Zhu San agak takut. Kata-kata Zhu San membuat Li Hong merasa ketakutan di dalam hatinya. Dia hanya ingat bahwa Ye Yuan masih di sisinya saat ini. Menyebabkan kematian Patriark Muda sudah membuatnya sangat bersalah. Bahkan jika dia melibatkan penyelamatnya, dia akan benar-benar merasa sulit untuk menghapuskan dosanya bahkan dengan 100 kematian. Penatua Zhu San, kami berlima bertemu kalajengking ekor merah di ambang kemajuan di wilayah badai tingkat 4. Untungnya, Tuan Muda Ji menyelamatkan kami. Saya meminta Penatua Zhu San untuk tidak mempersulitnya, Li Hong buru-buru menjelaskan. Siapa yang tahu bahwa wajah Zhu San berubah dan dia berkata dengan muram, kalian semua jelas menyadari bahwa suku sedang menghadapi masa-masa sulit sekarang. Kalian sebenarnya masih berani membawa orang luar. Dalam pandanganku, mereka sangat mencurigakan. Apakah kalian semua sengaja berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti Patriark Muda? Bagaimana Tetua Zhu San bisa mengatakan hal seperti itu? Kami berlima setia dan tabah kepada Patriark Muda. Poin ini, Patriark dapat menjadi saksi Tuan Muda Ji dan kami benar-benar baru saja bertemu secara kebetulan. Saya harap Tetua Zhu San dapat membiarkan mereka pergi. Li Hong terkejut saat dia berkata. Penyakit Patriark Muda awalnya sudah sangat aneh. Penyebabnya masih belum ditemukan sampai sekarang. Patriark Muda baru saja meninggal tadi malam, dan kalian membawa orang luar ke suku, ini terlalu mencurigakan. Cara saya lihat, masih lebih baik untuk menahan mereka berdua di sini, jika penyelidikan pada akhirnya mengungkapkan bahwa mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan kematian Patriark Muda, kami secara alami akan membiarkan mereka pergi, kata Zhu San. Alis Ye Yuan berkerut, dia tidak menemukan masalah, tetapi dia tidak berpikir bahwa masalah masih datang mengetuk. Segera, dia berkata dengan dingin, menjaga kami di sini juga harus bergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini atau tidak. Zhu San tersenyum dingin dan berkata, hehe, mengungkapkan warna aslimu, jika kamu tidak memiliki motif tersembunyi, mengapa kamu takut kami menyelidikinya? Melihat penampilanmu, apakah kamu berencana untuk menolak dengan keras kepala sampai akhir? Bukankah itu hanya alam transformasi laut tingkat ketiga? Bagaimana mungkin suku awan jingkrak kita bahkan tidak mampu mengeluarkan beberapa alam transformasi laut? Ye Yuan baru saja akan berbicara ketika Li Hong memutuskan hatinya dan menghalangi di depan Ye Yuan. Bab 355, Penatua Zhu San, Tuan Muda Ji adalah penyelamatku. Li Hong, aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi, Li Hong berkata dengan tegas. Ketika kata-kata dari Li Hong ini keluar, Li Yan dan yang lainnya juga perlahan-lahan menggeser kaki mereka untuk menghalangi di depan Ye Yuan. Melihat pemandangan ini, Ye Yuan merasa agak terkejut. Awalnya, dia menyelamatkan Li Hong dan yang lainnya hanyalah masalah kenyamanan. Li Hong setuju untuk membawanya ke sini untuk menggunakan arai transmisi. Itu juga dianggap sebagai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
Ye Yuan dan suku Cloud Perancing tidak memiliki koneksi sama sekali. Dia secara alami tidak ingin terlibat dalam urusan rumah tangga mereka, apalagi dia sedang terburu-buru, jadi dia segan untuk repot dengan hal-hal ini. Dia awalnya berencana untuk memberi pelajaran pada Zusan ini sebelum meninggalkan suku Jingkrak, tapi dia tidak menyangka Li Hong ini begitu setia. Karena itu masalahnya, tidak ada salahnya dia ikut campur dalam bisnis sampingan ini. Melihat tindakan Li Hong, Zusan tidak marah tetapi malah senang, tapi wajahnya tampak geram saat dia berkata, "Li Hong, apakah ini yang menguatkan hatimu untuk memberontak?" Mengapa Penatua Zusan berkata demikian? Aku, Li Hong, adalah anggota suku Awan Jingkrak dalam kehidupan, dan hantu suku Jingkrak Awan dalam kematian. Hanya saja membiarkanku menyaksikan tanpa daya saat penyelamatku dilemparkan ke dalam penjara. Aku tidak bisa melakukannya, kata Li Hong tanpa merendahkan atau tidak sopan. Baik, karena itu masalahnya, maka jangan salahkan aku, kalian semua dengarkan, Li Hong berkolusi dengan orang luar dan menyebabkan kematian Yang Patriarch. Atas nama tetua, aku perintahkan kalian semua untuk mengeksekusi mereka berlima, kata Zusan dengan muram. Ekspresi Li Hong berubah. Dia menggerakkan bibirnya ingin menjelaskan tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata kepada Ye Yuan dengan senyum pahit, "Maafkan saya, Tuan Muda Ji, saya tidak berpikir bahwa saya akan melibatkan kalian berdua untuk dianiaya secara tidak adil. Kematian kami berlima tidak cukup, Tuan Ji Feng. Tolong cepat dan bawa Tuan Muda Ji pergi dari sini." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu bodoh, orang lain mengeksploitasi kesetiaanmu untuk melenyapkan para pembangkang dan kamu semua masih dengan bodohnya menyerahkan dirimu ke pintu untuk membiarkan mereka membunuhmu." Li Hong tercengang dan bertanya dengan tidak yakin, "Apa arti kata-kata Tuan Muda Ji?" Ye Yuan melambaikan tangannya tetapi tidak mengklarifikasi kata-katanya. Sebaliknya, dia berkata, "Kamu tidak peduli dengan apa arti kata-kataku dulu, bahwa kami menemui patriark muda itu." Bukannya Ye Yuan tidak ingin berbicara, tapi tidak nyaman baginya untuk mengatakan beberapa hal saat ini. Masalah di dalam suatu suku, jika dia, orang luar, berbicara terlalu banyak, dia akan selalu dicurigai menyebarkan perselisihan, dan akan sulit untuk menghindari kecurigaan. Selain itu, Zusan menyatakan dengan tegas bahwa dia dan Li Hong bersekongkol untuk menyebabkan kematian patriark muda. Kata-kata ini menjadi lebih sulit untuk diucapkan. Tapi patriark muda sudah. Wajah Li Hong meredup. Ye Yuan menepuk bahu Li Hong dan berkata sambil tersenyum, "Coba lihat dulu, baru bicara. Kalian dan patriark muda sedekat saudara. Tidak mungkin kalian bahkan tidak akan melihatnya untuk terakhir kali, kan?" Petik 2. Ditepuk oleh Ye Yuan, Li Hong akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan menganggukkan kepalanya dengan keras. "Bahkan jika aku dipukul sampai mati oleh patriark dalam satu tamparan, aku juga harus memberikan penghormatan kepada patriark muda," kata Li Hong. Selesai berbicara, dia menoleh ke Zusan lagi dan berkata, "Penatua Zusan, tolong biarkan aku pergi dan beri patriark muda penghormatan dan akui kesalahanku. Aku akan bunuh diri di hadapannya untuk meminta maaf atas pelanggaranku." Ye Yuan tercengang tapi tidak mengatakan apapun. Dengan dia bergerak, Li Hong bahkan mungkin tidak mendapat kesempatan untuk bunuh diri. "Mengambil nyawamu sendiri untuk meminta maaf atas kejahatanmu. Membawa dua orang luar ini. Kamu tidak mencoba membuat kekacauan di aula berkabung, kan? Tunggu apa lagi, mulai bekerja," kata Zushan. "Berhenti." Saat semua orang akan bergerak, sebuah suara menggonggong. Ketika Li Hong melihat kedatangannya, wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekstasi yang luar biasa. "Penatua Li Min." Li Min sedikit mengangguk dan berkata kepada Zusan, "Patriark meminta mereka masuk ke dalam dan menjelaskan alasannya. Jika memang ada penundaan yang disengaja, menghukum mereka maka tidak akan terlambat." Selesai berbicara, Li Min berbalik dan masuk. Li Hong sangat gembira ketika mendengar ini. Dengan perintah Patriark, dia percaya bahwa Zusan tidak akan berani mengatakan apa-apa lagi. Wajah Zusan menjadi hijau saat dia memandang Li Min. Jelas, dia tidak mengira Patriark sudah tahu apa yang terjadi di luar pintu. Rombongan memasuki aula dalam. Sebuah peti mati ditempatkan di tengah aula dalam. Di dalam harus menjadi Patriark muda. Saat Li Hong dan yang lainnya melihat peti mati Patriark muda, mereka segera kehilangan kendali dan menangis, berlutut di depan peti mati. "Patriark muda, ini semua ketidakmampuan Li Hong. Aku membunuhmu." Li Hong, seorang pria dewasa, menangis seperti bayi. Ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, dia juga tahu bahwa Li Hong dan patriark muda ini sedekat saudara. Zusan juga mengikuti saat ini. Tapi dia tersenyum dingin ketika melihat adegan ini dan berkata, "Li Hong, berhenti berakting. Aku khawatir penyakit yang patriark disebabkan oleh Hemu sejak awal, kan?" "Zusan,
Jangan langsung mengambil kesimpulan. Tuan Patriark secara alami akan membuat keputusan. Li Min mengerutkan kening dan berkata. Sebelum Zusan berbicara lagi, seorang lelaki tua di pucuk pimpinan membuka mulutnya dan berkata dengan hampa, Hong kecil, kamu datang. Orang tua ini secara mengejutkan adalah sumber kekuatan alam transformasi laut tingkat ke-9. Hanya saja kulitnya sangat kuyu dan dia terlihat murung. Suaranya tidak nyaring, tapi tubuh Li Hong tiba-tiba bergetar dan dia juga berhenti menangis. Lord Patriark, Little Hong, bersalah. Little Hong datang terlambat, kata Li Hong saat dia berlutut ke tanah dengan membanting, tersedak isak tangis saat dia mengeluarkan ginseng darah ilusi ungu. Sang Patriark menghela nafas ringan tetapi tidak mengambil ginseng darah ilusi ungu. Sebagai gantinya, dia berkata, Little Hong, akulah yang memperhatikanmu dan Little yang tumbuh. Aku tahu perasaanmu. Hanya saja kali ini, beritahu aku proses bagaimana kalian mendapatkan ini ginseng darah ilusi ungu. Li Hong mengangguk dan menceritakan jalannya peristiwa tentang bagaimana mereka memperoleh ginseng darah ilusi ungu ini, termasuk soal Ye Yuan menyelamatkan mereka. Ketika Li Hong sedang berbicara, Patriark tua itu mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ke arah Ye Yuan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ini berarti kalian semua tidak menunda bahkan untuk sesaat. Patriark, Li Yang dan saya menganggap satu sama lain sebagai saudara. Dia sakit parah dan diambang kematian. Bagaimana saya bisa berani menunda sama sekali? Hanya saja, saya tidak berpikir bahwa, saya masih selangkah akhirnya terlambat. Kata Li Hong dengan wajah penuh kecaman diri. Pada saat ini, tetua lain yang duduk di kepala mendengus dingin dan berkata, Li Hong. Langkahmu yang terlambat ini sangat kebetulan. Yang kecil dia baru saja meninggal tadi malam, dan kamu membawa orang luar ke suku hari ini. Alis Li Hong berkerut saat mendengar itu dan baru saja akan berbicara. Tetapi dia mendengar Patriark menghela nafas dan berkata, Little Hong. Setelah yang kecil menghembuskan nafas terakhirnya kemarin, asosiasi tetua membuat keputusan. Sang Patriark tidak mengucapkan kata-kata di belakang, tapi semua orang yang hadir semua tahu apa yang akan dia katakan. Terbukti, asosiasi tetua sudah mengatur kejahatannya, menyematkan kematian Li yang semua di kepala Li Hong. Li Hong menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan perlahan berjalan di depan peti mati Li Yang, dan berkata perlahan, Li Yang, kami berlatih pedang bersama sejak muda, mencuri pil obat Tuan Patriark bersama, dan bertarung bersama. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan pergi lebih dulu hari ini semua salah kakak, aku tidak mengembalikan ginseng darah ilusi ungu ke masa lalu, tapi, aku benar-benar tidak mengkhianatimu, langit dan matahari menjadi saksi, Li Yang, aku datang ke menemanimu. Selesai berbicara, Li Hong memutar energi esensi dan memukulkan telapak tangannya ke atas tengkoraknya, ketika Zhu San dan Zhu Tian menyaksikan adegan ini. Sudut mulut mereka menunjukkan cibiran senang. Namun tepat saat telapak tangan Li Hong hendak menyentuh mahkotanya, sesosok muncul di sampingnya seperti hantu. Tangan Li Hong dipukul, Tuan Muda Ji, mengapa Anda menghentikan saya? Li Hong berseru kaget. Ye Yuan tersenyum ringan. Kamu tidak bisa menemaninya bahkan jika kamu mati. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a